Tidak peduli, bisa diulang. Saya tidak akan bersikap seperti ini kepada kamu dan anak-anak. Jika bisa diulang. Kamu juga tidak pernah mengenalmu. Nona Ju, Anda sudah bangun. Anda pingsan, gula darah rendah, suami Anda bicara ke dokter mengenai situasi ini. Adik kecil, kamu sudah berlatih setengah hari. Di mana? Apakah kamu akan pergi lagi? Dengan baik-baik meninggalkan uang muka dari sushi, kamu malah mengejar cinta murni dan menikah dengan Lushang. Kak, tenang. Sekarang saya sedang di rumah sakit menjaga kehamilan. Soal mencatat aktor terbaik, apakah kamu sudah mengurusnya untukku? Saya aktor ini bisa menjadi suami adikmu, Li Jingxiang. Ketika kelinci kecil menunggu hari Lu Jingxing memenangkan penghargaan untukku, aku akan mengumumkan suara dari uang muka sushi. Saat itu, memberinya kejutan ganda. Tuan Lu dan Nona Su menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan, disarankan masuk rumah sakit, diobservasi. Saya tidak ingin keluar. Ya, Anda mengatakan, ada sesuatu. Akan kata. Sekarang sangat luar biasa. Sekarang membuka bisnis. Anak ini akan dalam bahaya. Dokter, tolong pikirkan cara lain. Anak ini. Kami berdua memiliki penyakit keturunan. Benar-benar tidak bisa memiliki anak. Kenapa baru sekarang Anda mengatakan ini? Kalian semua orang tua. Apa maksudnya? Apa maksudnya tidak bisa memiliki anak? Kalian bicarakan dulu baru panggil saya. Kakek, tahukah Anda? Sekarang di luar sana semua orang mengatakan bahwa anak ini tidak. Kalau tidak, kebahagiaan saya akan hancur. Kenapa Anda tidak berani mengumumkan terbuka bahwa saya adalah istri Anda yang... Kenapa harus meninggalkan kami, ibu dan anak? Sampai saat ini, tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Selama Kakak Su bisa melepaskan anak itu, Shu Entertainment akan mengarahkan semua sumber daya ke Lu Jiexi. Menetapkan hati untuk menjadi raja film. Hanya sebagai hadiah pertemuan, bagaimana dengan yang di sana? Ini adalah gerakan saya. Tuan Jun, sekarang di saat yang kritis ini, jika tersebar bahwa saya memiliki anak dan pernikahan rahasia, semua usaha saya sebelumnya akan hancur. Ya, para selebriti yang jatuh. Itu sangat menyedihkan. Mengorbankan pion untuk menyelamatkan raja. Tidak ada yang boleh menyentuh anak saya. Jingxing, dengarkan, Kakak Su sama sekali tidak memikirkan karirmu. Apa hakmu untuk mengurus urusan ayahku? Saya hanya mengagumi bakat kakak dan ingin membantunya. Mengapa Kakak Si memukul saya? Bukan karena Anda melakukan sesuatu yang salah. Lalu apa yang saya dan anak lakukan salah? Apa yang kami lakukan salah? Apakah kalian gila? Masa depan saya sebagai orang dewasa, misalnya yang belum lahir ini. Saya memang, anjing. Lo Jingxiu, saya beritahu Anda, saya ingin bercerai dengan Anda. Apa yang Anda katakan? Mengatakan bahwa saya ingin bercerai dengan Anda? Ayo segera keluar dari villa saya. Saya ingin menyelesaikan semuanya. Kak, Anda terima kasih. Mereka katakan apapun tentang miliknya. Saya tahu, selama bertahun-tahun ini Anda telah memberikan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi keluarga, termasuk rumah, mobil, dan perusahaan di bawah nama Anda juga milik Anda. Jadi selama saya menjadi diri saya sendiri, saya juga bisa mencapai kebebasan finansial. Sekarang saya menasihati Anda, jangan membuat diri Anda seperti ini. Baik. Masalahnya, kita harus melihat siapa sebenarnya yang menjadi badut. Karier saya akan segera mencapai puncaknya. Dengarkan saya. Biarkan Jun Guo
mengantar kalian bertiga dan juga dia. Aku akan memikirkan senyummu. Aku memberitahumu, begitu anak ini lahir dia akan menghentikan semua kehebatannya. Hari ini pokoknya aku sudah bilang ke teman-temanku bahwa kali ini pasti kakakku. Baiklah. Biasanya aku sangat baik kepada kalian, mendukung kalian. Kenapa sekarang kalian memperlakukan aku seperti ini? Kamu hanya punya sedikit mas kawin yang bisa dibanggakan. Mungkin karena keluarganya besar dan memiliki banyak sumber daya, serta koneksi mereka mendukung keluarga kita. Di masa depan, dialah yang akan menjadi orang penting bagi keluarga kita, kakak besar. Orang seperti dia lebih baik menjauh dari omongan kasar. Aku hanya mengakui Bibisu yang kaya raya. Apa yang dikatakan Jia-Jia? Aku dan Jingsing belum secepat itu. Dengan Luziki, semua ini adalah hasil kerja keras Sucing. Sucingan, kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Menurutmu, tanpa kamu, keluarga kita tidak akan bisa membuat Jingsing menjadi aktor terbaik? Salah, tidak begitu. Dia hanya berlari. Tidak bisa. Apa yang terjadi ini? Segera buka jari telunjuk. Gunakan kekuatan. Aku akan menjadi ayah. Aku hanya ingin ibunya. Kita akan memilikinya lagi. Ini adalah pria yang kucintai sepenuh hati selama 5 tahun. Tidak memilih, anaknya akan kekurangan oksigen. Ibu melahirkan lemah. Anak dalam bahaya, cepat panggil keluarga, beri semangat agar melahirkan baik jika anak ini lahir. Jangan berharap bisa ada di hiburan. Ya, Maus, jika bisa diulang kembali. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dan anak ini seperti ini. Aku berharap aku tidak pernah bertemu denganmu. Kakek, dokter, aku ingin menebusnya. Kamu bilang aku harus melindunginya dengan satu mobil. Aku bisa kehilangan anakku dengan begitu mudah. Tidak mungkin. Aku baru saja berbicara dengan pengacara. Mas kawin, rumah, mobil milik Sukian sebelum menikah, jika bercerai, tidak akan mendapatkan sepeser pun. Lalu batu giok hijau kekaisaran yang diberikan ini. Su Xingyan, jika kamu setuju untuk mengirim anak itu ke panti asuhan, posisi sebagai nyonya keluarga Lu masih milikmu? Ingin tahu jawabannya? Bercerai dengan begitu mudah. Dan bukankah itu terlalu damai? Ibu, maksudku, berikanlah anak itu kepadaku terlebih dahulu. Sebenarnya setelah itu, baru daftarkan dia. Tidak perlu terburu-buru. Apa maksudnya? Aku juga berpikir begitu. Sepertinya ada yang selamat dari maut akhirnya tahu seberapa besar dirinya. Jangan khawatir, aku akan merawat anak itu dengan baik. Keluarga Lu kalian harus kembali seperti sebelumnya.
Su Jingking, apakah kamu takut dengan kontrakku dengan Xu Shijing? Tidak ingin. Mati. Kak Wewe, kita tidak mengakui anak haram ini. Kakak, cepat katakan sesuatu. Wewe, beri aku sedikit waktu, aku akan menyelesaikannya. Kalau begitu, janjikan padaku. Sebelum upacara penghargaan, putuskan hubungan dengan ibu dan anak ini. Gambar pemenang penghargaan masih milikmu? Jangan salahkan aku mengganggumu. Terima kasih banyak. Besok kamu temani aku ke upacara pemberian penghargaan ulang untukmu. Jangan khawatir tentang berita itu. Semua yang telah dilakukan, Sam akan berusaha. Satu hal yang membuatmu lahir. Kakak, pulang rumah. Nona tanpa nama, ceritakan tentang pulang ke rumah. Nona angin dan awan, ceritakan tentang pulang ke rumah di malam hari. Aduh. Saya merasa ada yang kurang. Nih, kalau bisa itu kamu bermain perosotan. Saja anak ini begitu sederhana bisa bermain ini. Kamu bukan Xiaomei. Kamu yakin ingin kembali ke tempat yang samar itu? Manajer Wu adalah saya. Saya ingin menghentikan semua hak istimewa kartu hitam yang tidak sesuai dengan Tuan Lu. Inilah tindakan tegas dan tegas. Kakak, jangan khawatir. Saya sekarang sangat sadar. Saya harus membuatnya tahu bahwa hal pertama yang dilakukan setelah mendarat adalah memotong orang yang salah. Oh iya. Apakah Pei Muyan berhubungan denganmu? Saat itu dia sangat sedih melihatmu menikah, hingga melarikan diri ke Swiss. Bagaimanapun saya sudah mengirim pesan padanya, sekarang mungkin dia sudah di pesawat pribadi. Kenapa kamu sudah setua itu? Baiklah, bayi menikah denganmu. Saya keluar sebentar. jika bisa, saya ingin kembali bersamamu ke hari kita bertemu dan membiarkan waktu berhenti. Sebuah hujan. Kamu, sebenarnya kapan kamu sudah lama kembali? Mendengar pernikahanmu berantakan, aku kembali untuk mendonorkan darah. Kali ini aku masuk ke dalam persaingan kelas film sebagai pewaris pendamping untuk hadir. Ternyata kembali untuk membunuh. Kakakku bilang, kamu benar-benar mengundangku kembali. Aku sudah bilang, aku akan selalu menunggumu. 1000 mil, masa depan dan masa lalu, aku hanya mengingatmu. Melintasi ribuan dunia, di tengah keramaian aku memikirkanmu. Kamu cukup peduli ya. Penyelenggara acara penghargaan memutuskan secara mendadak untuk memberikan hadiah kepada tamu yang hadir. Jadi besok, temani aku ke pameran perhiasan. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak pantas tahu, ternyata diam-diam mengikuti aku, ya? Sebagai pasangan wanita menghadiri acara penghargaan. Dalam perjalanan, aku bilang aku akan pulang terlambat. Kenapa kamu mengikuti? Ini melebihi usahamu. Orang Shanghai mendengar ini. Siapa ikut kamu? Jika kamu menyarankan aku bersama Weiwei, aku bisa kembali setelah acara penghargaan jika dia mau. Tetapi Weiwei adalah penolongku. Jadi hari ini aku harus membelikannya hadiah, ya. Aku mengerti. Kalian cepat pergi saja. Ada uang untuk pemuda ini sekarang. Semuanya tidak bisa pergi. Pria itu benar-benar menyadari betapa ramahnya dia. Bagaimanapun juga,
Kamu tidak jelas di dunia ini. Seharusnya ini akan membuatmu merasa menarik, bukan? Kalian punya ponsel terbaik di sini. Jangan pergi. Hari ini akan ada pertunjukan bagus. Wow, ini sangat cantik. Tentu saja, berlian dan gio ini adalah edisi terbatas di seluruh dunia. Hanya ada 5. 1 diberikan kepada Ratu Yu, 1 lagi kepada Raja Saudi Abdul bin Salman, dan 2 lainnya masing-masing berada di Museum Metropolitan New York dan Istana Wanita di Paris. Baik, berapa harganya? 16 juta. Cepat lihat, bukankah itu calon aktor terbaik masa depan, Lu Jingxing? Wanita di sebelahnya. Itu putri keluarga Shu. Benar-benar pasangan yang serasi. Ya, hanya sosialita seperti putri keluarga Shu yang cocok dengan kakakku. Sepertinya wajahku ini memang sudah dikenal semua orang. Sangat tampan. Jingxing. Besok trending topiknya adalah calon pemenang aktor terbaik yang membuat skandal dengan putri kaya. Apa maksudnya ini? Sudah lama beredar rumor bahwa Lu Jingxing adalah anak konglomerat, kakaknya lahir sebagai pengusaha, toilet di vilanya saja lebih besar dari rumah keluargamu, kamu orang kampung. Kamu tidak tahu itu kan? Konon katanya, bos di balik perhiasan Feng Xiang adalah Lu Jingxing yang tidak perlu membayar. Aku sedikit iri. Sebentar lagi kamu tidak akan bisa tertawa. Suka tidak nih Caciyah tidak memberikannya padaku kali ini. Benar-benar menemukan harta karun. Untungnya pemilik toko perhiasan ini adalah teman Yanyan. Jadi tidak mungkin itu logis. Kalungnya sudah dibungkus, tidak ada kamu. Ini tagihannya totalnya 16 juta. Terima kasih semuanya. Kamu tidak membiarkanku datang. Butuh ponsel? Manajer toko menginstruksikan membatalkan istimewa. Totalnya 16 juta. Anda membayarnya? Bukankah kakak adalah bosnya? Kenapa harus membayar? Sebelumnya tidak seperti ini. Penjual ini benar-benar tidak peka. Kondisimu terdengar seperti harus membayar, bukan? 16 juta ini bagi kamu. Apa artinya? Kamu tidak akan mengatakan kan? Dibandingkan dengan penghargaan aktor terbaik, 16 juta ini sedikit. Jadi, bagaimana Anda akan membayarnya? Bagaimana Anda akan membayarnya? Kenapa terburu-buru? Keluarga memiliki ribuan kartu hitam. Sebelumnya tidak tahu harus menggunakan yang mana. Anak kaya, bagaimana mungkin tidak bisa mengeluarkan 10 juta? Kartu ini. Terima kasih. Banyak saya sangat menyukainya. Saldo tidak mencukupi, silakan bayar ulang. Maaf. Kartu ini tidak ada uangnya, tidak bisa membayar. Bahkan tidak bisa membeli kalung untuk seorang anak kaya super. Apakah dia hanya berpura-pura kaya? Saya merasa tertipu. Seharusnya ada di kartu. Aktor beli tanpa bayar. Dia pura-pura kaya. Generasi kaya, perangkat ditemukan bukan? Kau tidak bohong padaku kan? Kalian bukan generasi kaya. Iya. Suami. Uang apa? Suami. Kenapa dia memanggil kakak suami? Apakah kakak menikah diam-diam? Kalian semua salah dengar. Ini adalah pengasuh dari keluarga Jinxing. Oh, begitu. Bukankah Anda datang untuk memberikan uang kepada saya? Apa Anda bercanda? Saya hanya seorang pengasuh kecil. Bagaimana bisa saya memberikan uang? Nona, Lu, apakah Anda masih menginginkan kalung itu? Jika ya, apakah Anda memiliki kartu lain? Tuan, pemilik toko ini adalah teman Anda. Cepat beritahu penjualnya, bantu saya untuk mendapatkan gratisan. Apakah ada logika di dunia ini membeli barang tanpa membayar? Anda berbicara sombong, Lu Yedi adalah pemilik toko ini. Tidak membayar itu sangat normal. Tetapi penjual ini sepertinya juga tidak menghormati kakak Lu, terus saja berbicara. Jinxing, cepat bayar uangnya. Jika ada seseorang yang berdiri sebagai selebriti ingin pergi tanpa membayar, bagaimana menurut Anda sebaiknya kita menangani ini? Luar biasa. Apakah penjual tadi, ya, adalah bos dari Haisi? Yicha, jangan salah paham. Saya hanya seorang pengasuh kecil. Apa hak saya menjadi dompet bagi seorang raja film?
Saya keluar hari ini memang khusus untuk berbelanja. Pameran perhiasan ini, setiap barangnya sangat berharga. Apakah seorang pengasuh miskin sepertimu mampu membelinya? Begitu juga saya harus berhati-hati, merusak sesuatu tak mampu bayar. Hari ini Raja Film Lu ada di sini dan khawatir tidak bisa membayar. Dia hanya mengandalkan punya uang, ingin menumpang dia membayar. Sepertinya hari ini saya tidak perlu membayar. Saya merasa lega. Bagaimanapun juga Raja Film kan kayak kaya raya. Anak orang kaya tersembunyi, pengasuh kecil. Apa hak saya membuat Anda membayar saya, Nona Shu? Kalung-kalung tadi, hanya kamu yang pantas memakainya, kamu yang cantik jelita. Anggap saja kamu tahu diri. Saya membeli barang untuk Weiwei hanya untuk pamer. Jangan berlebihan. Jangan membuat saya malu. Kenapa kamu aneh, Kalekuamene? Kamu yang bersikeras habis uang perhiasan Gaoshe, lalu saya yang harus membayar. Su Xingyan, apa maksudmu sih? Tidak mampu membelinya? Atau kamu mau bicara dengan penjualnya untuk pembayaran cicilan? Ini 16 juta? Tunggu sampai kamu berusia 107. Atau kamu bisa perlahan menikmati para penggemar itu. Mereka sangat peduli pada kakak. Tidak mungkin tidak membantu sedikit pun, kan? Su Xingyan. Saya tahu kamu masih marah karena masalah anak itu. Katakan, bagaimana caranya kamu mau membantu ayahku berlutut? Kumohon, katakan bagaimana caranya agar kamu bisa membantu saya mengganti uang. Seorang pemain harus memiliki sikap pemain, bukan begitu? Kalau begitu, ya sudah. Tidak apa-apa, mari kita jalan-jalan ke sana. Memohon dengan sikap seperti ini tidak cukup tulus, bukan? Berlututlah. Saya bilang berlutut dan memohon padaku, mungkin aku akan melunasi tagihanmu. Tuan, apakah Anda masih menginginkannya? Jika tidak mampu membelinya, saya akan menyimpannya kembali. Su Xingyan. Sebenarnya saya ingin ketenaran dan keuntungan. Sekarang membayar, masih ada ruang untuk negosiasi. Tanyakan satu hal, pertimbangkan sendiri. Baik. Tagihan yang ditempel oleh Su Ying, saya yang bayar. Pembayaran berhasil. Totalnya 16 juta, ini struknya. 16 juta, Lu Yuan juga berharap kamu bisa menambah daya tarik untuk memenangkan penghargaan. Hadiah masuk nominasi untukmu, tidak ada kesempatan berikutnya. Bagaimana menurutmu dengan semua ini? Hanya untuk membuatku klasik, biar semua orang di dunia tahu bahwa aku tidak bergantung padamu akhir-akhir ini. Su Qingye, siapa yang kamu bodohi di sini? Kamu hanyalah seorang pengasuh yang menjaga kartu dan mengaku sebagai uangmu sendiri. Kamu sama sekali tidak ingin menyembunyikannya. Ingin tampil di satelit, kayak ternyata hanya pengasuh yang memegang kartu majikan dan berpura-pura berkuasa. Lu Jingxing. Kamu dengar mereka bilang begitu? Aku mau mengembalikan barangnya. Sudah cukup, sudah cukup. Weiwei. Bawa perhiasanmu dan pergi. Aku akan membuatmu tahu orang lain. Pikirkan sendiri. Sebenarnya aku belum puas bermain. Pertunjukan yang bagus masih ada di belakang. Ya Muyan, bros ini paling cocok untukmu. Jika dia ingin berlutut, biarkan dia berlutut. Apakah kamu merasa kasihan padanya? Merasa kasihan padanya? Bagaimana mungkin? Aku hanya merasa di sini kita bisa membuka kedoknya. Kamu sangat membosankan. Aku ingin membuatnya benar-benar malu di bawah sorotan dan hancur sendirian. Su Xingye, inilah dirimu yang kukenal sejak kecil. Jelas dalam cinta dan benci. Apa maksudmu? Mengatakan bahwa aku sebelumnya dicuci otak, Yiro. Itu tergantung pada siapa. Ayo pergi. Ayo makan. Pergi.
Bu, aku lapar. Makanannya mana? Kamu hanya melihat rumah berantakan seperti ini. Dan bagaimana dengan Mas Hanifas? Tidak bisa melakukan pekerjaan rumah? Lagi pula, apakah pekerjaan rumah ini harus aku yang lakukan? Kalian buta. Sepertinya lumpuh. Apakah kamu ingin memberontak? Pekerjaan rumah selalu kamu yang lakukan. Baiklah, kalau begitu aku yang lakukan. Setelah aku selesai dengan pekerjaan rumah, aku akan pergi ke paparazi dan mengungkapkan bahwa toko rekaman menyiksa ibu yang baru melahirkan. Berhenti sekarang juga. Kamu menyapu lantai. Aku akan memasak. Ada apa? Apa maksudmu hari ini? Aku ini Lintah, yang hanya menghisap darah tanpa mengeluarkannya. Tapi kamu membuatku kehilangan muka di depan penggemar dan Weiwei. Bagaimana jika Weiwei marah? Oh, piala aktorku. Kamu harus menggantinya untukku. Kamu benar-benar pembawa sial yang selalu menghalangi karier anakku, Ibu. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana meminta maaf kepada Weiwei. Weiwei masih agak marah ketika pergi hari ini, tapi aku ceroboh. Busana mewah dalam beberapa hari lagi adalah upacara penghargaan kalian. Kak Weiwei sebagai pasangan Anda tentu harus hadir dengan pakaian yang mewah. Ini pasti mahal ya. Yang ini saja. Su Qingyan, masalah yang kamu buat, kamu yang urus di Kode Tobuan. Siapkan untuk lusa aku dan Weiwei. Oh, itu yang kamu katakan ya. Ini adalah desain yang dibuat langsung oleh Duta Besar Dunia Terkemuka untuk acara global kali ini. Bukankah ini hanya sebuah gaun? Nona Shu, perhiasan pada gaun ini adalah bagian yang paling penting. Batu permata ini adalah Heart of the Ocean. Hanya ada satu di dunia. Yah. Didapatkan khusus dari tangan putri keluarga Su. Nona Shu, bukankah Anda dan putri keluarga Su adalah teman baik? Anda tidak mengenalinya. Apakah saya pernah mengatakan bahwa saya adalah teman baik Su Jingjing? Weiwei, Anda bahkan mengenal putri keluarga Su, yang keluar dari keluarga Su. Itu adalah permata kelas atas. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk itu? Tidak disangka Su Qingyan. Anda cukup berinformasi. Di hal ini, Anda melakukannya dengan baik. Weiwei, bukankah Anda dan Nona Su adalah sahabat? Permata ini seharusnya tersedia, mengapa tidak ada yang muncul? Mungkin saja Anda mengaku sebagai sahabat, mungkin Su Jiaxin sama sekali tidak mengenal Anda. Anda tidak mengatakan, tentu saja saya mengenalinya. Hanya sebuah permata, saya sebagai putri kaya sudah melihat segalanya. Hanya sepotong kaca yang bisa menipu Anda. Baik. Saya lihat waktunya sudah hampir tiba. Cepat pergi, anak, bawa pulang piala besar untuk ibu. Suamiku, aku juga ingin pergi. Sayang, dalam acara seperti ini kamu pasti akan gugup, ya? Lebih baik kamu tidak pergi. Kami akan melewati jalur VIP, kamu di rumah saja menonton siaran langsung kami di TV. Pulanglah. Jalanlah, baik. Wah, lihatlah merek ini, kelas 1. Memang berbeda. Ini adalah upacara penghargaan yang diselenggarakan oleh keluarga Su. Malam ini jalur VIP dibuka khusus untuk satu orang. Memiliki kehormatan seperti ini, di masa depan bisa berjalan dengan bangga di dunia hiburan. Nian. Memang bisa diandalkan, tahu cara mendapatkan uang untuk membuatkan saya jalur VIP. Dengan status saya, saat ini, hari ini saya merasa seperti aktor terbaik, yang paling kuat. Senior didukung oleh Shu Entertainment. Masuk daftar VIP keluarga Su.
Di masa depan pasti akan naik dengan cepat. Mohon bimbingan untuk junior ini. Di masa depan, posisi puncak di dunia perfilman pasti akan menjadi milik Kaisar Film Feilu. Ya, ayo pergi. Maaf, sampul ini harus diberikan kepada putri keluarga Su terlebih dahulu. Kamu tak tahu diri. Tahukah kamu bahwa kakakku adalah Kaisar Film Jinlu dan kamu berani menghalangi tanpa tahu? Bukankah kamu, keluarga Su adalah sahabat? Iya, niat setengah dari harga diri sudah dijual. Terjebak di sini. Sangat memalukan. Ini, saya benar-benar. Putri keluarga Su datang. Kenapa? Ya, Putri Su Shanje memang layak menjadi putri orang terkaya. Kemunculannya langsung membuat Xu Weiwei kalah bersaing. Selama bertahun-tahun, orang terkaya Du telah melindungi putri keluarga Su dengan sangat baik, tidak pernah muncul di depan umum. Ya, tidak disangka, dia begitu cantik. Apa ini hasil dari kecantikan? Ide, apakah dia pikir hanya karena bermarga Su bisa menantang orang terkaya? Apa yang terjadi? Kenapa dia bisa? Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan reputasinya? salah paham. Biar saya yang jelaskan. Berhenti. Bukankah kamu di rumah? Bagaimana bisa kamu menyelinap masuk lagi? Apa yang terjadi? Apakah mereka kenal dengan keluarga Lu Yongli? Jangan tebak-tebak. Wanita ini adalah pembantu rumah tangga saya. Sekarang dia tidak tahu malu. Sejak kapan muncul putri keluarga Su? Kamu sudah menganggap dirimu sebagai tuan, wanita ini benar-benar ingin terkenal sampai gila. Berani-beraninya menabrak jalur VIP keluarga Su, ingin memanfaatkan sumber daya Lu Yongdi untuk menarik perhatian, benar-benar tidak tahu malu. Su Xingye, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Benar-benar lucu. Acara penghargaan yang diadakan oleh saya, Su Jiacheng. Mana mungkin tuan rumahnya tidak mengenal tempat ini? Direktur Xu, dari mana dia mendapatkan keberanian sebesar itu? Apakah dia benar-benar atau benar-benar gila? Kamu sebagai pengasuh kecil, ingin menjadi gila seperti itu? Apakah kamu takut pakaian mereka semua adalah koleksi khusus dari Master Johansen? Bahkan meniru saya memakai stocking baja hanya untuk terlihat lebih mewah. Kamu benar-benar seperti Hawthorne. Berapa banyak yang kamu berikan padaku? Kenapa kamu menemukan pakaian wanita pengasuh ini masih bepergian jauh? Kenapa rasanya aneh, seperti tidak ada tekstur? Kalian tidak mengerti, jangan asal bicara. Ini adalah buku yang dibeli untukku dengan harga mahal oleh Raja Film. Bagus sekali. Bagaimana mungkin kakakku membeli barang palsu? Su Qingnian tidak mungkin membelikanku barang palsu, hanya permata hijau. Di atas ini saja. Sudah bernilai 500. Lihat baik-baik. Nonaji, menggunakan permata senilai 1 juta. Ternyata memakai barang palsu di acara penghargaan. Sangat memalukan. Kamu melakukannya dengan sengaja. Ini adalah jebakan buruk. Di depan banyak orang. Apakah hadiah untuk pasangan calon raja film harus dibayar oleh seorang pengasuh? Itu adalah kita. Jadi kamu mengakui di depan wartawan bahwa kamu tidak pernah melakukannya. Apa? Ini? Kamu terlalu rendah untuk menarik perhatian orang. Semua wanita ini memanfaatkan posisinya untuk diam-diam menukar 2 gaun dan mencuri 1 untuk dipakai sendiri. Benar, dengan kualitas Lu Jingxing. Bagaimana mungkin memberikan barang tiruan? Jingxing memang terlalu baik. Bagaimana bisa mentolerir seorang pengasuh yang bersih tangan? Tertawa. Du Jianxiang, barang-barang di rumahmu semua diurus oleh pengasuh. Karena kalian semua menunggu untuk menertawakan saya dan mengatakan saya adalah pengasuh Lu Jingshen. Baiklah, hari ini saya akan mengungkapkan 1 kebohongan besar tentang Lu Jingxing.
Su Xingyan, jangan terlalu memandang tinggi bintang besar. Apakah kamu ingin mengatakannya sendiri, Yeku? Atau saya yang mengatakannya untukmu? Juga, biarkan semua orang tahu bahwa aktor pemenang penghargaan yang bersinar ini bisa dijatuhkan. Apa yang mungkin bukan rahasia kecil, rahasia apa yang tampaknya Luo Mingxing malu untuk mengatakannya sendiri. Biarkan saya mengungkapkannya untuknya Lu Jingxing. Dia menyebutkannya. Ya. Setelah malam ini, saya akan mengungkapkannya. Apakah kamu yakin kamu tidak membohongi saya? Yakin? Sekarang, minta maaf kepada kami. Kemudian kamu bisa sungguh minta maaf. Saya benar-benar tidak bisa mengendalikannya sedikit pun. Malam ini jalur VIP ini, dialah orangnya yang hanya menonton dan berguling untukku. Itu kamu. Apa maksudmu? Bukankah tadi kamu bilang tidak ingin pergi bersamaku? Kenapa kamu masih menggunakan jalur dari tempatku? Jalur VIP ini? Bagaimana jika saya bisa menahanmu? Sungguh jalur VIP ini diberikan kepada Su Qianjin untuk rekaman. Kamu sebagai pengasuh kecil benar-benar menganggap dirimu sebagai kerabat. Bisa datang ke acara penghargaan ini sudah cukup memberimu muka. Kamu bahkan berani menyuruh kakakku pergi. Seorang pengasuh kecil yang menumpang karpet merah tapi begitu sombong. Rekam saja, cepat pecat dia. Pecat. Pecat. Dia harus seperti itu. Tentang masalah gaun tadi. Sudah cukup. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Karena aku adalah. Kamu hanya bukankah jalur ini disiapkan untuk Lu Jingxing? Kenapa dia belum lewat, tapi pengasuh keluarganya sudah lebih dulu? Su Qingyan, aku sudah sangat teliti terhadap orang-orangmu. Benar-benar ingin semua orang melihat bagaimana siapa sebenarnya yang membuat keributan kok. Jalur VIP ini akan ditutup setelah aku masuk. Jangan harap bisa pergi bersamaku. Malam ini jiwa aktor utamaku tidak berfungsi. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan semua orang tahu bahwa ini semua adalah hasil dari Tian yang menariknya keluar dari departemenku. Kau berpura-pura dan akan diusir kan? Hei, pantas saja pengasuh, tetap pengasuh. Langsung, kembali ke bentuk aslinya tanpa kita harus pergi. Berani mendorongku. Tidak tahu diri, sudah diberi muka. Bro, fokus saja dalam urusan resmi. Mereka akan bergerak. Hei, kamu masih berpura-pura tuli dan berpura-pura menelepon. Tidak ada yang akan percaya padamu. Aku beritahu kamu. Sekarang kamu menyesal dan ingin memohon untuk kembali ke keluarga lu. Sudah terlambat. Orang yang seharusnya menyesal adalah dia merekamnya. Hari ini jangan harap bisa masuk ke jalur VIP. Sungguh konyol. Kakakku dengan kemampuannya sendiri mendapatkan perhatian dari pihak resmi. Mendapatkan jalur VIP. Apakah masih perlu persetujuanmu? Jangan-jangan kamu akan bilang, sebentar lagi akan ada orang yang datang khusus untuk menyambutmu. Sebentar lagi akan ada orang yang menyambutku. Su jangan berkata. Kamu cepatlah, jangan keras kepala. Wajah ini adalah yang kamu inginkan sendiri. Bintang kok. Jalur VIP ini menuju puncak karir aktingmu. Bukankah kamu bilang kakakku tidak bisa masuk jalur VIP? Sekarang bagaimana? 3 meter. Mereka akan keluar. 3, 2. Dan segera kembali. Haha, kamu pikir. Oke. Dewasa, masuk ke jalur VIP. Apa yang terjadi? Bukankah ini orang-orang dari keluarga Su? Kenapa mereka begitu hormat pada seorang pengasuh? Bagaimana bisa mereka dihentikan? Sebaliknya, pengasuh itu dihormati dan disambut masuk. Hentikan mereka. Aku tidak ingin berada di kota yang sama dengan mereka.
Kenapa kamu membuat kami tidak bisa turun? Ini tidak menguntungkan bagi kita semua. Rasanya seperti seorang aktor terkenal Lu yang ditinggalkan. Su Xingyan, apa yang kamu bicarakan? Kita bukan kita. Kita bukan pasangan yang menikah diam-diam. Lu Jingxing, aku tahu kamu ingin naik ke atas. Tapi jangan lupa, siapa yang sebenarnya tidak setia selama bertahun-tahun ini? Apa yang terjadi? Apakah aktor terkenal itu hidup dari wanita? Berita utama orang-orang, Susin juga sudah cukup cemas. Su Qingyan tidak suka padaku karena aku tahu kamu selalu memikirkan pemuda sementara. Pengasuh dan tuan muda tidak mungkin tinggal bersama. Pengasuh ini seperti kata ingin makan angsa. Tidak heran tertangkap di pameran perhiasan. Mengajari Nona Shu menjadi orang ketiga. Dia delusi. Su Xingyan melihat bahwa keluarga ini belum giliranmu untuk bertindak. Karena hari ini tidak patuh. Ambil pisaunya. Upacara penghargaan hari ini diselenggarakan oleh keluarga Su. Kalian dari keluarga Pei membawa orang keluar. Saudaraku adalah tamu paling berharga, kamu tetapkan dengan usahanya. Maaf, saya dan Ketua Su adalah sukarelawan. Saya belum pernah mendengar tentang hati nurani. Wei Wei, bukankah kamu bilang Su Xia menjual mukamu dan penghargaan aktor terbaik ini pasti untuk saudaraku? Di sini semuanya adalah wartawan. Bei Xiao mengungkapkan hal-hal tersembunyi itu. Bagaimana bisa ditulis di panggung? Hanya untuk pamer saja. Jadi, sekarang kita bisa masuk kan? Sabun. Meskipun keluarga Pei kalian berkuasa dan berpengaruh, ini adalah campur tangan dalam dunia hiburan. Ada pengumuman, tamu istimewa malam ini ternyata adalah Tuan Muda Pei. Kudengar Tuan Muda Pei memiliki hak veto untuk penghargaan aktor terbaik. Jalan ini. Apakah ada kesalahpahaman di sini Tuan Muda Pei? Mahasiswa Zu. Jika kamu berani pergi lagi, apa yang akan saya katakan? Satu. Saya akan memecatmu. Jangan harap bisa melangkah ke rumah Lu lagi. Kamu berani menggoda pria lain untuk membalas dendam padaku. Saya tidak akan memaafkan dengan mudah. Direktur, kamu tidak akan kehilangan muka di depan mata masa depan hanya karena seorang wanita. Wei Wei adalah putri keluarga Shu, putri baik dari keluarga Sushi. Bagaimana kamu bisa mempercayai kata-katanya? Maaf, saya tidak mengenal. Tuan Muda Pei bersembunyi di luar negeri. Tak kenal saya. Maksud saya saat itu. Jika hari ini kamu dipukul sampai mati di sini, saya akan mengusirmu dari rumah Lu. Tidak butuh kamu. Saya dapatkan penghargaan aktor terbaik malam ini. Jangan datang memohon, saya melihat. Siapa? Tidak. Kamu tidak menginginkannya. Saya tidak menginginkannya. Saya sangat senang ditipu olehnya. Melihatnya seperti ini, ternyata di dunia hiburan, ada banyak orang dengan citra palsu seperti Lu Jingxing. Jangan sampai terungkap di tengah-tengah. Tidak masalah. Hei, kamu cepat suruh Xiaomei angkat telepon. Tolong saya.
Saya diganggu oleh kelompok di universitas. Apa yang harus saya lakukan? Bro, anak ini terus menangis. Apakah saya seorang direktur utama dari perusahaan hiburan kerajaan harus tinggal di rumah setiap hari untuk menjaga anak? Saya akan mencari di internet untukmu. Penyelenggara ini memiliki pandangan tajam. Mereka mengatur tempat duduk VIP untuk kita. Tempat duduk VIP di barisan depan Su Xingyan juga. Su Qingyan, tempat duduk VIP ini, selain untuk nominasi aktor terbaik, hanya ada tamu undangan khusus dari keluarga Su, kamu juga bisa duduk di sini. Kamu ini kapan selesainya? Mengejar saya juga harus ada batasnya, tidak semua tempat bisa kamu masuki. Mengejar kamu? Du Jingxing. Kamu terlalu seperti badut kecil. Saya Song Xinyan. Su Qian, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Saya sudah lama tahu niat kecilmu. Kamu hanya ingin memanfaatkan tempat yang saya bangun ini, kan? Saya sarankan kamu lebih baik. Apa sih aktor terbaik? Itu hanya beberapa hal yang saya berikan padamu. Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Hanya dengan kamu, apa yang bisa dihitung? Su Qingyan, kamu benar-benar pandai memuji diri sendiri. Jangan kira hanya karena membeli kursi VIP, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai bintang besar yang bisa menentukan pemenang aktor terbaik. Benar sekali. Hanya karena saya adalah satu-satunya presenter penghargaan malam ini. Saya berhak menentukan aktor terbaik. Semua presenter penghargaan akan diundang langsung oleh keluarga Su. Apakah kamu punya? Jika tidak, cepatlah. Saya memang tidak punya undangan seperti itu. Saya bilang, seorang pembantu, mana mungkin punya muka untuk diundang oleh keluarga Su? Lihatlah dirimu sendiri. Hei, apakah kamu berhak duduk di sini? Apakah saya berhak? Atau tidak, kalian lihat sendiri. Lihatlah, undangan Nona Su itu ada cap emas khusus dari keluarga Su. Apakah mungkin? Apakah dia benar-benar memiliki identitas penting? Bagaimana bisa? Su Qingyan, apakah trik memalsukan undangan ini terlalu mencolok? Bagi keamanan? Keamanan. Ada orang yang memalsukan undangan di sini. Perhatian, hitung mundur 1 menit ke penghargaan aktor terbaik Golden Deer. Tamu istimewa kita, Nona Su, akan segera naik ke panggung untuk memberikan penghargaan. Nona, silakan. Lihatlah, yang palsu tetaplah palsu. Segera akan ada yang mengusirnya keluar. Jangan khawatir, perilaku. Saya mendapat informasi, tidak ada yang bisa mengubah daftar pemenang aktor terbaik malam ini. Pasti kakakmu. Sekarang mari kita sambut tamu pembawa penghargaan, Putri dari grup hiburan Sushi, untuk naik ke panggung dan mengumumkan pemenang aktor terbaik. Mari kita beri tepuk tangan. Anggap saja dia beruntung. Nanti ketika Zhenzu datang, Su Qingyan bisa pergi sesuka hati. Malam ini, kamu akan menjadi hadiah paling berharga, menjadi pria terkemuka di dunia hiburan. Saya sudah siap menyambut ini, seperti seorang siswa SMA. Lu Jinsheng, saya sangat menantikan saat kamu mengetahuinya. Bagaimana ekspresimu ketika kamu sendiri yang menghancurkan semua yang kamu impikan? Setelah malam ini, saya akan menjadi aktor terbaik, yang diperhatikan semua orang. Saya tidak perlu lagi bergantung padamu. Kamu akan menunggu untuk memohon padaku. Baik. Sangat terhormat bisa hadir sebagai pembawa acara penghargaan malam ini. Kita bersama-sama menyaksikan lahirnya kehormatan ini. Benarkah Su Qianjin Lu Jingxing baru saja mengusirnya keluar? Sedikit memujinya. Ternyata membutuhkan usaha sebesar ini. Dia adalah adik kandungku.
Apakah benar seperti yang dikatakan peramal, bahwa setelah berpisah dengannya, saya akan jatuh terpuruk? Tenang saja, dia hanya tamu acara Fanjang, tidak bisa mengubah hasilnya, kamu pasti akan. Bertahun-tahun yang lalu, saya memperhatikan dunia hiburan karena seseorang, dia dan istrinya, telah menikah selama bertahun-tahun. Dengan dukungan istrinya, dia melewati banyak kesulitan dan akhirnya mencapai jalan yang cerah meskipun ada bahaya tersembunyi. Siapa Yixing? Siapa yang begitu berani? Bukankah ini menipu penggemar dan publik, tapi dengan perhatian besar dari Xiao Su? Malam ini ilusi ini mungkin akan dicatat oleh aktor yang menikah diam-diam ini. Dalam dunia hiburan, modal dan kemanusiaan memang penting. Namun manusia juga merupakan salah satu faktor penilaian yang penting. Jika seseorang tiba-tiba mencapai kesuksesan besar, lalu meninggalkan istri dan anak demi keuntungan, jenis ini, layakkah dia menjadi aktor terbaik? Karena saya adalah kerabat keluarga Su. Dia benar-benar lucu. Bagaimana mungkin acara penghargaan yang diadakan oleh Su Jiacheng tidak dihadiri oleh nyonya rumah? Apakah benar-benar malam ini aktor terbaik akan jatuh ke tangan siapa? Mari kita ucapkan selamat. Kalau tidak, bagaimana? Lebih baik menelepon semuanya. Aktor terbaik adalah saya yang mendapatkan penghargaan Golden Deer, Lu Jinxing. Aktor terbaik Golden Deer pasti adalah yang mendapatkan aktor terbaik Golden Deer. Lin Han. Yang mendapatkan aktor terbaik Golden Deer adalah Lu Jiangxing. Di sebelah Lin Han. Apakah kamu paling ingin Su Qingyan mendekati keluarga Pei? Bukankah tetap harus menyerahkan aktor terbaik kepada Jing Xiu? Tersembunyi, orang itu tetap milikku. Ini seharusnya adalah akting termuda dalam sejarah Golden Deer. Benar-benar iri. Dengan dukungan modal, kita semua hanya untuk menonjolkan Lu Jinxing. Hanya untuk menemani berlari. Yin Ye, Lu Jinxing meraih Grand Slam. Sungguh generasi muda yang menakjubkan ya. Aku hancur begitu banyak usaha. Akan segera datang. Aku sudah bilang kamu akan menyesal. Jika kamu ingin aku memaafkanmu, sekarang tidak bisa mundur, berpikir untuk meminta. Selamat ya. Sekarang aku sudah menjadi raja film. Kamu akan datang memohon padaku. Ayo, kalian berdua berfoto bersama, lihat ke sini. Tidak menyangka, ya, raja film tetap milikku. Sepertinya kata-kata Pei Xiao juga tidak ada artinya. Aku sarankan, sebaiknya kamu juga menjauh dari Su Qing, cepat atau lambat. Tidak ada. Berbicara tentang raja film, demi Su Qingyan, harus dijaga dengan baik. Jadi kita harus benar-benar meminta pertanggungjawaban dari pemenang penghargaan yang kembali sendiri. Tidak masalah, meskipun piala hilang, gelar di camp masih ada. Penyelenggara telah menyiapkan jamuan ringan untuk lokasi syuting dan juga mengundang presiden dari merek dessert desain mewah Wu Xiangshela untuk hadir. Kontrak global dengan perlakuan stabil. Sampai jumpa sebentar lagi. Xiangshela adalah merek nomor 1 yang kokoh di posisi teratas dunia. Saya akan menjadi duta peringatan global. Xiangshela melihat Anda memenangkan Kam Jinlu dan merasa Anda memiliki potensi komersial yang luar biasa. Jadi mereka ingin mengontrak Anda. Malam ini, saya, Lu Jinxing, akan menjadi duta. Terima kasih semuanya. Semakin tinggi Anda mendaki, semakin parah jatuhnya. Lu Jianjing, apakah Anda siap untuk berpisah dan hancur? Su Qingyan, tidak peduli apa Anda lakukan, saya tidak akan membiarkan Anda. Saya
Bagaimana anak itu bisa muncul di sini? Xing, bukankah saya sudah bilang anak ini seperti bom waktu? Nona Su masih sangat muda dan berbakat. Bukankah malam ini adalah pesta perayaan untuk Lu Jingxing, sang aktor? Mengapa kapitalis besar tidak mencari aktor Lu untuk kerjasama, tetapi menghormatinya? Putri Su baru naik panggung memberikan penghargaan. Muda, tetapi memegang modal, kekuatannya besar. Kakak, lihat Su Qingyan sombong. Pikir dengan membeli presenter penghargaan dia jadi Putri Su. Bukankah karena Jinxing baik hati tidak mengungkapkannya? Sekarang dia berani datang membawa anak. Sungguh tidak bisa dipercaya. Su Xinyan, ternyata kamu ingin menggunakan anak ini untuk menjebakku. Aku tidak menyangka kamu punya rencana. Seperti itu. Takut tahu kamu tinggalkan istri anak. Guys, aku tidak meninggalkan istri, hanya saja anak ini datang di waktu yang tidak tepat. Lagi pula, sekarang aku sudah menjadi aktor pemenang penghargaan. Sedangkan kamu seorang pengasuh, jadi tidak ada yang akan mendengarkanmu. Bukankah kamu hanya ingin menarik perhatian kakakku? Kakakku tidak akan berubah pikiran. Sudahlah, Siki. Aku sarankan kamu, lebih baik bawa anak itu pulang segera. Jangan mempermalukan diri di sini. Kita lihat saja nanti. Siapa yang menghakimi sifat manusia? Astaga. Aduh, tolong. Lagunya terlalu cabul dan juga tahu jijik. Lagu-lagu memalukan macam apa ini? Tapi kalau tidak melihat Roer juga tidak apa-apa, wajahnya tidak enak dilihat. Hidungnya hampir terbalik ke langit, bahkan berani menghina bapak musik pop. Wajahnya yang tidak enak dilihat masih lebih baik daripada wajahmu yang seperti ular. Ya, aku lihat kamu sudah banyak operasi ya. Sudah operasi? Sedikit, Cik, tapi tidak banyak. Kenapa? Aku belum selesai bicara. Ayo sayang, Paman, peluk. Ayo. Aduh, Paman bawa kamu nonton pertunjukan. Ya. Malam ini, Lu Ying menandatangani kontrak dengan Xiangxie sebagai duta merek global. Tidak tahu apa pemahaman uniknya tentang merek tersebut. Sebagai duta, harus bisa mencicipi makanan mewah. Biar saya tunjukkan contohnya. Teksturnya sangat lembut, terutama aroma telur dan susu yang kaya langsung terasa di langit-langit mulut. Beberapa makanan manis hanya terasa di lidah, tetapi kekayaan rasa ini langsung mencapai rongga mulut dan dada. Dia ngomong apa sih? Ini kan cuma kue biasa. Rongga mulut, rongga hidung. Aku malah senapan mesin. Malam ini, Presiden Xiangxela telah menyiapkan kursi kehormatan. Pasti disiapkan untuk Anda, Li Gu, Raja Film. Silakan duduk, Raja Film. Lepaskan. Su Qingyan, beraninya kamu, ini adalah kursi VIP eksklusif yang disiapkan oleh Presiden Xiangxia untuk kakakku. Kamu juga pantas duduk di sini. Seolah-olah telah merebut takhta. Aku duduk, King Er. Wanita ini benar-benar tidak tahu diri. Grup Xiangxia adalah raksasa unicorn luar negeri. Bahkan keluarga Pei dan keluarga Su harus memberi hormat. Berani berbicara kasar tentang grup Xiangxia, benar-benar tidak tahu diri. Grup Xiangxia, begitu mereka marah, jangan katakan wanita ini. Bahkan juru bicara Lu Jingxian pun bisa hancur. Bagaimanapun juga nih, kita belum bercerai. Jika kamu terus membuat keributan seperti ini, akan sulit untuk menyelesaikannya dengan baik. Kenapa bisa sulit diselesaikan? Apa hubungan kita? Apakah kamu berani mengumumkannya di tempat? Berani mengumumkannya di tempat?
Aku tahu kamu sedang bermain tari ulur, tapi kamu juga harus melihat situasi. Jika kamu menyinggung grup Shangshela, Aku juga tidak bisa melindungimu, melindungiku. Apakah kamu pernah melindungiku? Kamu memaksaku di ruang bersalin. kamu melindungiku, menghisap darahku selama tahun, lalu naik ke tempat yang lebih tinggi, menendangku pergi. Aku tahu, kamu membenciku karena memilih Wei Wei, tapi merendahkan dirimu. Kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri, kakak Zuo. Orang merekam video wallpaper adalah aku, Su Qingye, ditangkap di rumah keluarga Lu oleh kalian. Paling harus lakukan sekarang adalah meninggalkan tempat ini, Su Qingyan. Ini kamu datang ke sini menyinggung siang kelompok ini. Jika kamu pergi sekarang, menyelamatkan sedikit muka. Nanti kalau diusir keluar, ingat seberapa sering kamu terlibat masalah. Xu Qianjin benar-benar selingkuhan yang paling lembut dan bijaksana. Kamu peduli pada orang tua lain, tutup mulutmu. Aku sudah naik pangkat menjadi raja film Jinlu. Belum giliranmu untuk berada di posisinya. Ayah berkata, jika ada sedikit saja pengaruh pada upacara penandatanganan malam ini, Kelompok Shangshela sangat menghargai tempat perkemahan ini. Wanita ini berani merebut kursi VIP. Menyinggung dia tidak menyentuh Shangshela karena kelompok Shangshela selalu bertindak cepat. Wanita ini mungkin tidak akan bisa mengatasi masalah malam ini. Su Qingyan, kamu lihat kan di hati Lu Jingxing, bahkan jika kamu melahirkan anak untuknya. Juga yang paling akhir. Bagaimana? Tidak berpura-pura lagi. Saya beritahu kamu, berani-beraninya kamu merusak rencana baik kami hari ini. Kamu dan orang liar yang tidak punya ayah itu tidak akan baik-baik saja. Xu Weiwei, jika kamu berani memiliki niat buruk terhadap anakku, aku tidak akan membiarkannya. Su Qingyan, apa yang kamu lakukan? Cepat letakkan. Apa yang seharusnya menjadi milik sendiri. Dan sepertinya Raja Film dan Nona Xu sampai sekarang masih tidak menyadari diri mereka. Su Xinyan, kamu masih berani pamer di depan kami sampai sekarang. Lihatlah aku hari tidak baik biar kamu sadar. Kak, lihat. Kak, Wewe berdarah. Su Xingyan. Hari ini kamu menyinggungku, itu salahmu. Sekarang segera minta maaf di depan umum, aku masih bisa. Menunggu sampai Presiden Xiangshan datang, aku akan memohon padanya untuk melepaskan Lu Jingxing. Kamu salah perhitungan, Omah Wo. Aku katakan, aku tidak akan diatur olehmu. Aku tidak akan pernah membiarkan keluargamu mengikatku dengan seorang wanita simpanan. sampai saat ini kamu masih keras kepala. Kenapa kamu masih berbicara tentang perasaan dengannya? Saat Presiden Grup Xiangyu Salat datang, kamu tidak akan bisa menjelaskan. Jingxing juga mengabaikan Xiang Shui. Jika kamu tidak menyatakan pendirian dan hanya melindungi diri sendiri, kamu akan disalahkan. Jangan paksa aku. Aku tidak mau minta maaf. Lepaskan. Siapa yang berani bertindak sembarangan di sini? Ini adalah merek Auriel dari grup Shangshela, Monat Shangshela, merek nomor 1 di dunia yang merupakan bapak pendiri dari makanan penutup modern. Banyak gedung yang berdesakan hanya untuk bertemu dengannya. Luar biasa. Jingxing, tampaknya grup Shangshela sangat menghargaimu. Bahkan presidennya sendiri yang datang. Boleh saya tahu apa yang terjadi? Tuan Auriel, Anda mungkin tidak tahu. Wanita ini secara sembarangan membuat tempat duduk VIP yang belum Anda tetapkan. Dia juga berbicara dengan tidak sopan. Sangat tidak hormat kepada grup Shangshela. Anda harus menghukumnya dengan tegas. Oh, hal penting malam ini adalah menandatangani kontrak dengan duta besarku, bukan memberikan hukuman. Merupakan kehormatan bagi saya bahwa Presiden Auriel datang dari jauh untuk hadir di sini. Malam ini saya menerima permintaan dari seorang wanita terhormat untuk menghadiri pesta perayaan ala Inggris dan menandatangani kontrak untuk camp baru sebagai duta besar global. Lanjutkan. Anda telah mendapatkan deskripsi ini. Di masa depan, semua sumber daya terbaik di seluruh industri hiburan akan tersedia untuk Anda pilih. Kakakku benar-benar hebat. Keluarga Lu bangkit dengan gemilang. Bagaimana mungkin wanita itu adalah wanita yang ditugaskan di balik punggung kaisar film? Pasti itu Kak Viviku. Kak Vivi, kamu benar-benar setia, bukan?
Bagaimana, William? Sucingyan, kakakku akan segera mendominasi seluruh industri hiburan. Dan kamu benar-benar bukan di kelas yang sama lagi. Terima kasih kepada grup yang salah atas perhatiannya. Saya sudah siap menjadi kekasih merek Anda. Mari kita mulai menandatangani kontrak sekarang. Tidak. Batalkan penandatanganan kontrak malam ini. Apa yang Anda katakan? Apa yang Anda katakan? Saya baru saja menerima pesan dari wanita itu membatalkan penandatanganan kontrak malam ini. Kami menolak. Bagaimana bisa seperti ini? WWJ, kamu sudah berhasil. Mengapa tiba-tiba tidak membiarkan mereka menandatangani kontrak dengan kakakku? Bukan, bagaimana bisa seperti ini? Konon grup yang salah tertarik pada nilai komersial dari beberapa dukungan besar yang dimiliki oleh Kaisar Lu di dalam negeri. Ternyata bukan seperti yang dikatakan oleh Aolier. Apakah benar seperti rumor di luar bahwa Kaisar Lu disponsori oleh wanita kaya dan tindakan Kaisar Lu membuat marah sponsor di belakangnya sehingga memutuskan sumber dayanya? Bukankah itu presiden dari hotel mewah di Teluk, raksasa bisnis global? Orang di sebelahnya adalah legenda di industri kuliner. Siapa sebenarnya yang memiliki dokumen ini? 4 presiden besar kita berkumpul bersama. Akan mengguncang seluruh dunia bisnis. Jixing, hotel mewah ini, apakah untuk kuliner atau barang mewah? Bukankah itu semua adalah duta lama Anda? Kakak, Anda sangat hebat. Bisa membuat ketiga presiden ini mendukung Anda. Presiden Daulier, kalian benar-benar tidak memiliki semangat kontrak. Sebagai duta untuk Marriott Hotel dan Genway Catering, bekerja sama dengan saya selalu merupakan situasi win-win. Termasuk merek Wulai dapat membuka semua pasar di dalam negeri, saya bisa membuat Anda terkenal di seluruh internet. Grup Xiangshengla Anda ingin berkembang di dalam negeri, sepenuhnya bergantung pada kondisi ekonomi. Menurut saya, Lu Yingdi, Anda terlalu menganggap diri Anda penting. Presiden Aolier, hari ini saya akan membuktikan bahwa bekerja sama dengan saya, 4 grup besar bergabung, adalah pilihan yang tepat. Tidak disangka, ketiga presiden dari Marriott, Genway, dan Wulai datang. Saya minta blokir Xiangshela secara permanen, tidak bekerja sama. Halo Nona Su. Keempat presiden, apakah kalian salah paham? Dia kan hanya seorang pengasuh. bagaimana mungkin? Benarkah Nona Su mengenal keempat presiden besar ini? Bagaimana mungkin? Su Xingyan, Anda pikir saya tidak tahu seberapa besar kemampuan Anda? Sekarang, cepat keluar, saya tidak akan meninggalkan kakak. Adik saya Su Qingnian tidak membutuhkan orang untuk menampungnya. Presiden Su datang untuk memverifikasi identitasnya. Orang di depan ini adalah putri keluarga Su sebenarnya. Apa yang telah saya lakukan terhadap putri keluarga Su? Saya tertipu. Su Xingyan, 4 CEO besar datang untukku. Kamu adalah putri sushi. Kamu merusak kontrakku. Kamu merugikan kepentingan 3 grup besar. Mereka juga tidak akan melepaskannya dengan mudah. Kalau bukan karena Nona Su yang memberikan kontrak 10 tahun untuk menandatangani kontrak, bagaimana bisa jadi juru bicara? Kami tak ingin terlibat di dunia hiburan, Cito. Tetapi kami tak bisa diam melihat orang mengklaim pujian yang bukan miliknya. Terlalu sombong, Lu Jingxing disponsori seseorang, dan meski disponsori berani klaim semua itu prestasinya. Semua dukungan ini jelas didapatkan melalui usaha saya sendiri. Bagaimana bisa menjadi pujian untuk Su Qingyan? Karakter Lu Jingxing tidak baik, tidak sesuai dengan kehormatan yang dia terima. Saya mengumumkan, mencabut semua hak istimewanya. Kak Liu Qian, apa maksudmu? Bukankah malam ini kita merayakan Lu Jingxing yang baru saja dinobatkan sebagai Raja Filem? Semua hadirin. Malam ini saya akan mengungkapkan sebuah rahasia yang tidak diketahui di dunia hiburan. Silakan lihat layar besar. Foto ini diambil 2 tahun yang lalu. Lu Jingxing telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun. Namun beberapa kali bersikap sombong dengan alasan suasana hati yang buruk membuat seluruh kru menunggunya selama 8 jam penuh di tengah hujan deras. Dan para pekerja keras ini, mereka juga memiliki keluarga, juga memiliki impian. Namun diperlakukan seperti ini. Tentu saja, ini belum semuanya. Mari kita lihat bukti berikutnya.
Kontrak ini adalah kontrak bayaran tinggi yang ditandatangani oleh Tuan Lu dengan perusahaan kami, 8.000. Namun, untuk menghindari pajak, dia bekerja sama dengan organisasi ilegal untuk menandatangani kontrak Yin Yang dengan denda keterlambatan yang mencapai angka yang sangat besar. Tindakan ini bukan hanya penghinaan terhadap hukum, tetapi juga mencemarkan seluruh industri kita, miliaran. Angka yang begitu besar dalam dunia hiburan benar-benar belum pernah terdengar. Apakah Anda menyadari konsekuensi dari tindakan Anda? Semua ini hanyalah hidangan pembuka malam ini. Masih ada lebih banyak lagi tentang rumor bahwa Raja Film mengandalkan wanita untuk hidup. Tetapi jika dipikir-pikir dengan bayaran tinggi, mengapa Raja Film masih harus menghabiskan uang wanita? Alasan dibalik ini. Mungkin lebih rumit dari yang dibayangkan. Ya, dengan bayaran setinggi itu memang tidak masuk akal. Apakah ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi di balik ini? Mari kita lihat yang berikutnya. Maer, bintang kelas 2. Satu mangkuk kesedihan bernilai miliaran, kalah tanpa sisa. Berita ini pasti masih segar dalam ingatan semua orang. Apakah bintang L ini adalah Lu Yi? Adik Lu Yin? Ya, apakah ini benar? Apakah Anda benar-benar ikut serta dalam perjudian besar ini? Oh, ini semua kesalahpahaman. Semua ini adalah rumor tanpa bukti. Jika Anda berakting dengan baik, Bakir, maka tunjukkan buktinya. Ini adalah akun pinjaman yang dibuka Lu Jingxing. Di luar negeri, setelah gagal berjudi dengan jumlah mencapai miliaran, buktinya jelas. Apa yang bisa Anda sangkal? Tidak heran Lu Yudi sampai pada titik ini masih harus menggunakan uang orang lain untuk mempertahankan barang-barang sepupu Anda. Lu Jingxing, bukankah kamu selalu mengaku sebagai generasi kedua yang kaya? Mengapa sekarang berhutang begitu banyak di sini? Saya mewakili Sushi Entertainment menarik investasi pada Lu Jingxing. Niat buruk seperti ini tidak layak mendapatkan dukungan kami. Karena Su Qianjun sudah mengatakan, kami juga mengumumkan untuk memblacklist Tuan Lu Jingxing selamanya. Tidak akan pernah bekerja sama. Artis seperti ini tidak berani kami gunakan. Kami juga demikian. Sekarang Lu Jingxiang benar-benar selesai. Di masa depan dunia hiburan mungkin tidak ada tempat baginya. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa kakak berhutang sebanyak ini? Semua orang dan segala sesuatu yang ada di sini. Semua. Ini semua adalah kesalahpahaman. Beberapa waktu lalu saya memang merasa sedikit tertekan. Yang menyebabkan gangguan pada pengambilan gambar normal di lokasi syuting. Untuk itu, saya sangat menyesal. Pada waktu itu, ya saya dalam kondisi kritis dan membutuhkan banyak dana untuk pengobatan, jadi saya berusaha mengumpulkan dana. Itulah mengapa saya menempuh jalan yang sangat berisiko ini. Percobaan. Menggunakan perjudian untuk mendapatkan biaya pengobatan. Tetapi sayangnya keberuntungan saya buruk setiap kali. Saya kehilangan semua uang. Untuk melanjutkan pengobatan ayah saya terpaksa gelar utang. Ternyata Lu Jingxing memang anak yang sangat berbakti, rela mengorbankan segalanya, demi menyelamatkan ayahnya. Gu Jingxing, lanjutkan aktingmu. Meskipun aktingmu sangat bagus, tetapi fakta lebih kuat dari argumen. Kebenaran suatu hari akan terungkap. Lalu bagaimana Anda menjelaskan masalah kontrak ganda itu? Fakta yang sudah jelas dan tak terbantahkan. Semua? Mengenai serangkaian kontroversi baru-baru ini, saya harus memberikan hasil. Saya mengakui bahwa memang ada beberapa kelemahan dalam manajemen perusahaan saya. Namun itu tidak berarti saya terlibat dalam tindakan ilegal. Akuntan dan pengacara saya, mereka memang karena alasan pribadi, karena kepentingan pribadi, mereka membuat beberapa keputusan yang salah, dan saya sangat merasa sakit hati karenanya. Saya juga memahami kekhawatiran semua orang, tetapi hari ini saya harus memberikan penjelasan kepada kalian. Tuan Lu, kata-kata Anda terdengar seperti menghindari tanggung jawab. Bagaimana kami bisa mempercayai Anda? Saya memahami ketidakpercayaan semua orang. Oleh karena itu, di sini saya ingin menjelaskan bahwa saya memang pernah mengambil jalan yang salah karena alasan keluarga sejak ayah saya meninggal. Saya memutuskan untuk memulai kembali. Saya telah merenungkan diri saya dengan mendalam. Saya mencintai karir di dunia hiburan. Saya juga mencintai setiap penggemar saya.
Saya berjanji bahwa di masa depan saya akan lebih berhati-hati dan hal serupa tidak akan terjadi lagi. Bagus sekali. Manusia bukanlah makhluk sempurna. Siapa yang tidak pernah berbuat salah, yang penting adalah memperbaikinya. Kami akan tetap mendukung Anda. Lu Jingxing, pembelaanmu tidak akan berarti. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa matamu bisa menipu semua orang? Nona Su, ini adalah fitnah terhadap saya. Lu Jing berperilaku baik dan jujur. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Lu Jingxing berperilaku buruk, memutarbalikkan fakta. Saya sebagai anggota keluarga Su memutuskan untuk mencabut gelar aktor terbaik Jinlu darinya. Apakah kamu pikir kalian kapitalis bisa berkata sepihak? Ini adalah dunia hiburan di mana popularitas adalah yang utama. Jika kamu ingin membatalkan saya, penggemar saya tidak akan setuju. Penggemar kami, Jingxing, dan di tahun baru ada 20 juta orang. Satu orang, satu ludah. Saya bisa menenggelamkanmu. Sushi Entertainment, tunggu saja. Bukankah kamu adalah penggemar beratnya? Pergi temui idolamu dan katakan sesuatu. Aktifkan jaringan penggemar, sisa mereka juga dibayar untuk melakukan pekerjaan. Nona Su, apa yang kamu katakan? Ternyata prestasi penggemar Lu Jingxing juga dibeli dengan uang oleh Su Qianjin. Luo Yingdi, kamu benar-benar menilai dirimu terlalu tinggi. Apakah kamu pikir bisa mencapai hari ini hanya dengan usahamu sendiri? Biarkan aku memberitahumu kebenarannya. Semua popularitasmu itu dibeli dengan uang oleh keluarga Su kami. Penggemar beratmu dan penggemar lainnya dipekerjakan oleh keluarga Su kami. Bahkan jadwal penampilanmu juga diatur oleh keluarga Su kami. Apa yang kamu miliki tanpa keluarga Su tidak ada. Kamu hanyalah seorang aktor kecil, bahkan tidak bisa mencapai tingkat ketiga Lu Jingxing. Aku lama memperingatkan mertua, Su Xinyuan, kamu bukan siapa-siapa. Selama 5 tahun pernikahan, bukan hanya aku yang menyediakan makanan untukmu, juga mendukungmu memelihara yang lain. Kamu hanya ingin memakai aku untuk naik ke atas. Sekarang aku akan menarik kembali. Kuberikan padamu. Ini ulahmu. Xuxian, apa bukti yang kamu miliki? Bukankah kamu hanya ingin mendekatiku? Apakah semua orang melihat ini? Dia adalah seorang penggemar obsesif yang menyamar. Untuk mendekatiku, dia memalsukan identitas dan bekerja sebagai pembantu di rumah kami, tinggal dan makan di bawah atap yang sama denganku. Benar, di siang hari, dia memang pembantu yang rajin. Tetapi di malam hari, dia menjadi kapitalis busuk yang mengendalikan segalanya dari belakang. Bahkan sekarang dia menderita semacam delusi. Dia bilang sudah menikah dengan kakakku. Ya, bukankah ini menakutkan? Kenapa ini terdengar begitu tidak masuk akal? Berita besar. Putri keluarga yang dijaga ternyata adalah penggemar obsesif. Sebentar. Apakah anak ini juga hasil dari delusiku? Anak kecil apa? Yang seperti perekam. Anak, ini keramaian macam apa ini? Lu Jingxiang, kamu adalah orang yang meninggalkan istri. Saat anak kita belum lahir, kamu berselingkuh dengan Xu Weiwei demi keuntungan yang disebut-sebut, lalu mengabaikan hidup matiku, ingin merampas hakku menjadi ibu, dan membunuh anak kita secara diam-diam. Semua ini adalah perbuatanmu. Anak ini jelas adalah anak harammu dengan Pei Xiao. Aku sudah berkali-kali melihat momen intim kalian. Masih mau mengubahnya? Jun Yisun, benar. Kami memang ingin menggunakan anak ini untuk memeras aku. Kak, aku beritahu kalian, trik semacam ini sudah sering aku lihat. Barusan, bukankah kamu bilang Su Qingyan adalah penggemar fanatikmu? Bagaimana bisa tiba-tiba aku menjadi ayah dari anak ini? Logika ini benar-benar membuat orang tertawa dan menangis. Siapa yang tahu? Oh, orang kaya kan? Selalu suka bermain yang menantang. Mulut bilang cinta. Oh, tapi tubuhnya jujur berpaling ke pelukan orang lain. Ini bukan hal baru. Tuan Bo, tenanglah. Jangan sampai dia melihat Chongqing. Jangan biarkan kehidupan yang tidak bersalah. Terluka. Alur cerita ini berbalik. Aku dan kamu tidak menarik. Dunia hiburan. Memang tidak ada kekacauan yang paling parah, hanya lebih kacau. Lihatlah bagaimana dunia hiburan ini telah berubah. Seharusnya menjadi kuil seni, tetapi malah menjadi taman bermain para konglomerat, penuh kekacauan dan tanpa batasan. Saya, Lu Jingxing, mengusulkan untuk membersihkan dunia hiburan, menolak kapital yang membosankan, dan mengembalikan dunia seni yang murni kepada kita. Tante,
Benar. Mari kita tolak kapital di dunia hiburan kita yang murni, Red, dan lindungi seni. Orang ini... Wah, sekarang kita punya ini. Aktor pemenang penghargaan. Memang tidak mudah marah. Bahkan aku hampir tertipu olehmu. Namun kebenaran selalu sulit untuk disembunyikan. Akta nikah ini adalah bukti terbaik dari masa lalu sah kita. Ini hanyalah mimpi yang sepenuhnya. Tidak berani menghadapi kesalahan dan tidak berani mengakuinya. Akta nikah ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Tadi Lu Jingxing berakting. Benar-benar aktor ulung. Ternyata selama ini semua adalah skenario yang dia buat sendiri, Digo. Kita semua dipermainkan oleh Nona Su. Cepat akhiri sandiwara konyolmu ini dengan karakter menstruasi dan menipu air mata. Menurutku Lu Jingxing hanya sampai di sini saja. Standar masuk industri hiburan benar-benar semakin rendah. Tampaknya Lu Jingxing memang menulis dalam pernikahan malah meninggalkan istri dan anak. Benar-benar jika dilihat dari sini objek perselingkuhannya. Selesai. Semuanya sudah selesai. Ya, benar. Saya memang menantu keluarga Su. Tapi sebelum saya menyembunyikan identitas saya ingin membuktikan diri saya sendiri. Saya mencapai titik ini bukan karena bergantung pada keluarga Su. Saya sendiri masih ingin bermain-main. Saya mencapai titik ini bukan karena bergantung pada keluarga Su dan masih ingin bermain trik. Kalian hanya melihat sumber daya yang diberikan keluarga Su kepada saya. Tapi kalian sama sekali tidak memahami saya. Setiap hari saya harus menahan ejekan dingin kalian. Masih harus bekerja keras untuk kalian. Makanannya mana? Kami lapar. Dia lari, dia tidak bisa lari dari papan tulis. Seberat 1 jin. Ternyata kamu juga tahu. Ini adalah penderitaan Sik. Apakah kamu pernah berpikir? Ini juga yang saya tanggung. Kalian lihat, kamu dan Pei Muyan sudah lama bersimpati satu sama lain. Siapa salah, siapa minta maaf? Kita. Apa yang kamu katakan? Sebenarnya kamu selalu tahu betapa sulitnya hidup saya setelah menikah denganmu. Tapi kamu memilih untuk berpura-pura tuli dan bisu sekarang, menggunakan alasan. Demi kebaikan saya, untuk menutupi keegoisanmu. Tapi mulai hari ini, saya tidak ada hubungan lagi denganmu. Apakah kamu ingin anak kita tidak punya ayah? Masih butuh keluarga yang utuh? Siapa bilang tidak bisa? Jika kamu tidak mengakui anak ini, saya, Pei Muyan, akan mengakuinya. Mulai hari ini, saya akan menjadi ayah anak ini dan memberikan semua kasih sayang. Apakah kamu punya ayah? Atau tidak? Apakah kamu punya hewan? Anak dari keluarga kaya. Saya butuh ayah seperti kamu. Lu Jiexiang. Kamu selalu berpikir bisa menghancurkan saya. Tapi kamu salah. Saya, Su Qingyan, tidak pernah menjadi bidak yang bisa diatur oleh orang lain. Mulai hari ini, saya akan hidup untuk diri saya sendiri dan untuk anak saya. Pergilah. Jangan khawatir. Kami akan selalu mendukungmu dari belakang. Saya akan hidup untuk diri saya sendiri dan untuk anak saya. Master ke-7. Benar? Adik kecil, jangan khawatir. Kami akan selalu mendukungmu dari belakang. Apa yang kamu hutang padaku sudah saya ambil kembali mulai sekarang. Jembatan adalah jembatan. Jalan adalah jalan. Kita tidak ada hubungan lagi. Kali ini saya benar-benar tidak menginginkanmu lagi. Jika bisa, saya berharap tidak pernah mengenalmu. Mengenalmu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Sebagai orang pertama yang dianugerahi aktor terbaik, Anda ingin katakan?
Apa yang sebenarnya saya lakukan salah? Mengapa bisa menjadi seperti ini? Saya kehilangan dia, kehilangan anak, kehilangan kehormatan. Masalah surat cerai bisa diselesaikan. Tentu saja bisa. Adik, sekarang kamu akhirnya meninggalkan Lu Jianxing, orang itu. Kamu istirahatlah dengan baik, sisanya biar kami yang atur. Lagi pula kamu baru saja selesai masa nifas. Ya. Tenang saja, Ibu. Akan membesarkanmu sendirian. Siapa yang bilang kamu munafik? Baru saja bilang padaku. Saya bersedia menjadi murid. Wei, kamu adalah putri keluarga Shu. Kata-katamu pasti punya bobot. Cepatlah cari cara untuk mendapatkan kembali aktor terkenal dari keluarga kita, Jing Xing. Masih punya kemampuan itu. Bukankah kamu kenal putri keluarga Su? Kamu bilang putri keluarga Su adalah sahabatmu. Tapi kenapa? Malah Su Qingyan, kamu menipu kami. Bukankah kamu juga menipu saya bahwa kamu orang kaya? Akhirnya seluruh keluarga bergantung pada Su Qingyan. Saya harus segera meninggalkan keluarga vampir ini sebelum mereka menguras saya habis. Selesai sudah. Selesai sudah. Ini benar-benar memalukan bagi leluhur keluarga Lu dengan kakakku. Cepatlah pikirkan cara. Sekarang seluruh industri hiburan memboikotmu. Saya benar-benar sia-sia menggigitmu. Kamu bahkan tidak bisa memahami identitas suamimu sendiri. Biasanya yang menyulitkan Yanyan adalah kamu. Yang menyuruhku mendekati Shu Weiwei juga kamu. Kenapa sekarang malah menyalahkanku? Suamiku, terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah terkenal, meninggalkan istri dan anak, apakah Anda tidak merasa bersalah memiliki istri seperti putri keluarga Su, tapi masih berselingkuh? Tidak tahu terima kasih. Istri. Anakku sayang, maafkan aku. Adik kecil, semuanya sudah diatur. Kita bisa berangkat kapan saja. Kali ini, kamu bersiap untuk menerima kembali undangan dari Steve. Jangan menahan dirimu. Jangan belajar sampai lupa makan dan tidur seperti sebelumnya. Nah, aku mengerti. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kenapa tiba-tiba kamu ingin belajar lagi kali ini? Apakah di hatimu masih belum bisa melupakan orang bermarga lu itu? Bukan.
Kali ini aku ingin menemukan diriku kembali. Dulu, demi tetap tinggal di dalam negeri, aku buru-buru menikah dengan kakak Lu. Aku melepaskan tawaran dari Stanford yang kudapatkan dengan. Setelah mengalami kegagalan pernikahan ini, saya baru menyadari betapa saya telah benar-benar menyerah pada diri saya sendiri selama 5 tahun ini. Bro, tidak apa-apa? Kamu juga melihat betapa saya sangat bertekad untuk menikah dengan Lu Jingxiang dan menjadi istrinya. Itu sangat gagal, tetapi sekarang saya juga mengerti. Di dunia ini, seperti pengurangan hukuman, saya masih memiliki banyak hal yang bisa saya lakukan. Misalnya kamu masih memiliki Xuan-Xuan. Sehat. Mungkin setelah saya kembali dari belajar, para orang tua di Dewan Direksi akan lebih mengakui saya. Dan saat itu, posisi ketua Dewan ini mungkin tidak akan aman untukmu. Ambil saja, bukankah itu hanya posisi ketua dewan? Oh ya, apakah Muyan tahu tentang ini? Dia kembali kali ini khusus untuk mencarimu. Dia bahkan meninggalkan kesempatan untuk ekspansi pay di luar negeri untuk kembali. Perasaannya padamu, aku tidak percaya kamu tidak mengetahuinya. Aku tahu. Tapi demi cinta. Mengorbankan segalanya. Bukankah itu seperti diriku dulu? Sejujurnya, aku tidak ingin dia melakukan itu. Aduh, otakku. Benar-benar kacau sekarang. Beri aku waktu, biar aku pikirkan baik-baik. Oke. Baik. Urusan kalian sendiri yang putuskan ya. Waktunya hampir habis. Kenapa berencana pergi diam-diam? Tenang saja. Aku bukan ingin memaksamu menikah. Aku benar-benar pernah terluka. Semakin aku mengejar, semakin cepat dia lari. Aku beri kamu waktu untuk mempertimbangkannya dengan baik. 5 tahun aku sudah menunggu. Menunggu beberapa tahun lagi. Tidak masalah. Baiklah, Pemunia. Aku antar kamu. Bukankah itu Lu Jingxing? Kenapa aktor terkenal mabuk seperti itu? Aktor terkenal apanya? Hanya seorang yang meninggalkan istrinya. Jangan bilang kamu pasti merasa tidak nyaman ini minum air. Kamu kehilangan pekerjaan, tapi masih memberi air kepada orang asing. Kalau pekerjaan hilang, ya sudah hilang. Bagaimana dengan istri dan anak? Aku adalah orang paling bahagia di dunia. Tunggu. Mau bawa istri dan anakku kemana, itu bukan urusanmu. Aku sudah bercerai. Sekarang mereka ibu dan anakmu. Tidak ada hubungannya denganmu. Adik sudah merestui kamu dengan Xu Weiwei. Apa lagi yang kamu inginkan? Jangan kira aku menginginkan Yanyan. Aku menginginkan anakku. Apakah kamu ingin ayah kandung atau ingin dia merasa kasihan dan mengembalikan gelar aktor terbaik padamu? Aku tahu aku salah. Aku ingin memulai lagi dengannya. Aku mencintainya. Kamu berpura-pura menunjukkan perasaan kepada siapa? Cintamu yang kamu sebut itu hanya membuatnya terluka berulang kali. Apakah kamu yang memukulnya? Kakak juga boleh. Biarkan aku bertemu dengan kakek. Dan anakku? Sampai sekarang aku belum benar-benar melihatnya dengan baik. Biarkan aku masuk. Masih berani membawa anak. Satu pukulan ini saja sudah membuat anak itu terluka. Dia adalah King Ye, pesawat, bayi yang lahir dengan seluruh tenaga. Tapi hampir saja Wukong ini membuatmu keguguran. Hanya sedikit darah ini. Adik kecil melahirkan. Rasa sakitnya ribuan kali lipat dari kamu. Kamu sama sekali tidak tahu pengorbanan Qing Yun untukmu. Aku menemaninya dan berada di sisinya selama lebih dari 10 tahun. Kata-kata manis di kulit itu, tahukah kamu dulu, Amgi? Aku juga sangat iri padamu, tapi kenapa kamu tidak menghargainya? Ya. Asalkan kamu mau memaafkanku,
Aku bersedia menjadi prajurit untukmu, menebus kesalahanku padamu. Sedikit menebus ya. Jauhi mereka. Adik kecil, sejak kecil sudah diberkati. Dia rela melepaskan kesempatan bagus untuk belajar di luar negeri demi menikah denganmu, dan dia bahkan bersedia menjadi ibu rumah tangga untukmu. Lalu apa yang kamu lakukan padanya? Aku memohon padamu, kamu gila. Kalau bukan karena keberuntunganmu, yang kebetulan menyelamatkannya. Kamu tidak akan bisa menjangkaunya dia, dan kamu tidak akan pernah bertemu. Kembalikan. Iya. Jika bisa diulang kembali. Aku pasti tidak akan membiarkan kaki ini sia-sia. Aku akan memberitahumu sekali lagi. Jika bisa keluar, aku berharap tidak pernah mengenalmu. Ya,